Oke, tadi kita udah belajar gimana sih caranya instalasi Ubuntu server. Sekarang kita lanjut di materi file system hierarki. Jadi di Linux juga ada hierarkinya teman-teman. Gak cuma di negara aja ataupun di sekolah, itu kan juga ada hierarki ya. Di Linux juga ada hierarkinya teman-teman di sini. Ini adalah hierarkinya dari Linux atau file systemnya, di mana di sini ada simbol garis miring atau yang biasa kita sebut adalah slash. Itu merupakan simbol paling tinggi di sini atau hierarki tertinggi dari sebuah Linux. Nah, kita cek di sini ya, slash menduduki posisi hierarki di puncaknya ya. Dan di bawahnya itu ada folder-foldernya. Jadi semua folder kayak bin, boot, dev, etc dan lain-lain itu ada di dalam folder slash. Makanya biasanya kalau kita mau masuk ke folder itu awalnya kita dengan awali slash di situ. Karena memang paling puncaknya adalah slash di situ. Seperti slash bin ini di fungsinya buat berisi perintah-perintah dasar yang dibutuhkan oleh sistem maupun user. Jadi isinya itu cuman perintah-perintah aja di situ. Kalau misalnya kita cek di sini itu ada di cd/bin. Nah, ini adalah perintah-perintah yang teman-teman bisa gunakan di Linux. Contohnya ada nano, terus juga ada vim, ada juga ls di sini. Nah, itu perintah-perintahnya tersimpan di sini. Dan kalau teman-teman lihat di sini /bin ini, dia itu ada garis putus-putus di bawahnya mengarah ke bin di bawahnya usr. Dimana ini menandakan bahwa /bin ini dia itu ada namanya softfile. Kalau istilahnya itu softfile atau softlink di sini. Dia softlinknya ke /usr bin dan ke sini nih. Kalau teman-teman lihat /usr bin. Nah, sama nih isinya. Karena dia ada softfile-nya. Atau mungkin kalau di Windows kita nyebutnya shortcut sih. Lalu ada opt. Folder opt ini buat nyimpen paket-paket aplikasi opsional. Biasanya kalau semisal kita install software sendiri atau aplikasi sendiri yang di luar, itu biasanya kita simpan foldernya di /opt. Contohnya apa? Contohnya biasanya kita install WordPress. Nah, itu nanti folder WordPress-nya itu kadang kita taruh di /opt ini. Lalu ada /boot di sini. Nah, ketika booting itu kan dia ada tampilan tuh, ada tas-tas yang dikerjakan di situ. Nah, itu file-filenya atau sistemnya itu ditaruh di /boot itu. Lalu ada /root. /root ini adalah home directory dari usernya. Jadi nanti data-data file, folder ataupun yang lainnya yang dimiliki user root itu akan ditempatkan di /root ini. Nah, kalau /dev itu buat nyimpan storage kita. Jadi kalau misal teman-teman punya 3 hard disk ataupun partisi-partisi, dia nanti akan disimpan di dalam /dev ini. Itu. Lalu ada /sbin. Nah, apa sih bedanya /bin dengan /sbin? Bedanya kalau /bin itu perintah-perintah yang bisa digunakan oleh user biasa. Nah, sbin itu perintah-perintah yang khusus hanya bisa digunakan oleh user root di sini. cd usr sbin. Nah, ini perintah-perintah ini itu nggak bisa digunakan oleh user biasa karena ada batasan aksesnya di situ. Contohnya di sini ada mkswap atau caps. Ada nggak sih di sini yang biasa kita pakai itu apa ya? ARPD juga ada. CFDisk ini buat kita modifikasi disk kita atau partisi, ataupun ini UFB buat firewallnya, yaitu bisa dikontrol hanya pakai user root saja. Kalau misalnya kita menggunakan user biasa itu nggak bisa di situ. Lalu ada /etc. Nah, /etc ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi sistem. Jadi, semisal teman-teman install software ataupun aplikasi di Linux itu, nanti untuk file-file konfigurasinya akan disimpan di /etc. Dan ketika teman-teman mau modifikasi konfigurasinya, juga harus masuk ke folder /etc ini. Lalu juga ada SRV ya, ini buat directory nyimpan data yang terkait dengan service-servicenya. Terus
juga ada slash home. Nah, slash home ini digunakan untuk menyimpan sebagai home directory-nya dari user. Jadi mungkin kalau diibaratkan di sini itu adalah sebuah laci ya, laci besar di sini. Nah, nanti kita di sini diberikan locker sendiri. Ini katakanlah buat user Ubuntu. Nanti di sini ada lagi user, katakanlah user Jono mungkin. Nah, itu nanti per user dia mempunyai home directory sendiri, di mana home directory-nya itu dia ada di dalam slash home di situ. Lalu selanjutnya ada folder TMP, di mana itu untuk folder-folder temporer atau file temporer yang sifatnya sementara. Kalau misal teman-teman reboot servernya ataupun matikan, nanti isi dalam folder TMP itu akan hilang karena memang sifatnya nggak permanen di situ. Lalu ada folder lib. Nah, ini buat nyimpan library yang ada di dalam server kita. Terus juga USR ya, yang ini tadi sudah saya jelaskan, biasanya buat nyimpan softlingan dari bin atau sbin juga. Lalu juga ada slash media di sini dan juga mnt. Ini dua-duanya sama sebenarnya buat mount point sementara, tapi ada perbedaannya di situ. Kalau slash media ini diibaratkan teman-teman punya flash disk yang teman-teman colokan di perangkatnya, entah itu server atau di laptop. Nah, itu kan nanti biasanya masuk tuh, ada di dalam sini, akan ngedetek di sini buat flash disknya. Nah, nanti kalau misalnya kita cabut, itu maka datanya akan hilang atau ya sementara aja gitu, nggak permanen. Nah, itu dia ada di slash media. Nah, kalau slash mnt itu biasanya nanti buat share storage. Misalnya teman-teman punya storage server yang di server lain, terus teman-teman konekkan ke server sekarang. Nah, itu nanti dia biasanya tempatnya ada di slash mnt. Sama-sama mount point sementara, cuman beda kegunaan aja di situ. Nah, mungkin itu buat materi dari file system hierarki Linux ya. Teman-teman juga bisa baca lagi di sini, bisa lebih berdalam lagi untuk kegunaan-kegunaan dari foldernya di situ. Nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai basic command yang ada di Linux ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk materi file system hierarki. See you next time, teman-teman.